karena emang takut banget. Gue tuh apaan ngeliat kiri. Gue bilang gue nengok kiri. Wah, sumpah sih itu jujur pengalaman pertama gue. Gue nggak tahu itu apa sebenarnya. Karena pada saat itu gue juga bingung sebenarnya. Gue ngeliat kayak ada apa ya, sosok gitu ya. Itu badannya gede banget. Kayak gue bisa bilang keker gitu ya. Terus apa ya, kayak dia kayak gini, antara gini apa gini gue lupa lah. Yang gue liat tuh gue panjang aja. Jadi ada parfum nih di meja yang kotak gede, meja kayak gitu lah, meja kayak sekolah, meja buat belajar gitu, kayak di kosan kan dapet ya, gede, dan taruh parfum di tengah gitu, jauh gitu loh dari pinggir. Masa tiba-tiba lagi tidur jatuh tuh parfum. Ada isinya tapi kan? Ada full. Jatuhnya gitu cuy. Tak, angin nggak mungkin. Angin mana kuat jatuhin parfum? Iyalah. Angin dari mana juga, AC-nya juga nggak di situ. Jatuh, tak. Terus gelinding pelan-pelan. Tek 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 tek. Bunyi tuh. Bunyi kan, botolnya bunyi gitu. Tuak, jatuh ke bawah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gua Raffi dari Dering Malam. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah support channel Dering Malam dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman yang selalu mensupport kita selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sudah kedatangan narasumber. Kita langsung sapa aja nih narasumbernya. Halo Bang. Hai. Ngapain Bang sih lo? Oh iya. Hai teman-teman gue Raka. Temannya Zaki. Yoi. Ya kan, hari ini mau cerita-cerita sedikit ya Zaki. Iya, nih tadi kita udah sempat cerita-cerita sama Raka tentang pengalaman dia waktu di sekolah ya, SMA, zaman SMA sama kuliah. Ya, jadi lu SMA di sekolah? Gue SMA tuh di salah satu sekolah Katolik. Iya. Kan di Bogor, di wilayah Bogor lah. Iya. Dan gue pada saat SMA tuh asrama bro. Kayak pesantrennya lah gitu ya. Iya. Bahasanya. Mungkin kalau yang di Muslim pesantren lah gitu ya. Benar. Boarding school ya. Iya, boarding school, benar. Berarti lu ntar bakal cerita pengalaman lu waktu mondok lah bahasanya gitu ya. Iya, mondok di situ. Gue bingung ngomongnya ya mondok ya. Iya, mondok. Ya, gitulah pokoknya. Sama lu zaman lu kuliah. Jadi pas gue kuliah tuh gue kuliah di salah satu sekolah pariwisata lah di Jakarta Selatan. Ya kan, gue ngekos tuh dan ada sesuatu lah di dalam kosan gue. Mungkin lu bisa cerita nih kisi-kisinya. Kisi-kisinya. Nah, jadi tuh gue pas SMA nih ya kan, pertama pasti gue SMA ya. Jadi tuh gue sekolah di salah satu sekolah Katolik di Bogor. Ya kan, gue di situ tuh asrama kebetulan. Jadi cerita pertama gue itu bahkan baru gue masuk, Jack. Baru masuk sekolah tuh, baru masuk asrama sorry. Iya. Jadi sebelum sekolah asrama tuh udah mulai masuk lah. Iya. Yang ada namanya ospek. Oh, gitu. Orientasi dulu ya. Iya. Itu orientasi hari ketiga kalau nggak salah, gue lupa lah. Nah, ada suatu kejadian lah di balik semua itu gitu. Oke. Setelah itu. Mungkin ditahan dulu nih ceritanya kan, biar penasaran. Nah, buat teman-teman semua nih, jangan di skip nontonnya, tonton sampai habis biar tahu nih bagaimana cerita lengkapnya. Terus buat teman-teman juga yang pengen cerita kayak Raka di sini, teman-teman bisa langsung aja hubungi kita di Instagram kita @deringmalam_ atau hubungi lewat email kita. Nanti linknya bisa gue taruh di kolom deskripsi. Dulu tuh kan gue sekolah yang tadi gue bilang ya, sekolah Katolik di Bogor. Nah, gue itu pada saat itu kelas 1 ya, berarti kelas 10 lah pasti dong. Iya. Nah, gue asrama. Nah, gue singkatnya aja langsung, maksudnya ke titik ya kan. Jadi hari ketiga ospek asrama. Seinget gue ya, gue lupa ingat tuh karena udah lama banget kan. Ospek asrama hari ketiga. Jadi selesai ospek. Tahun berapa tuh bro, sorry? Waduh, 2012 ya? Itu naik SMA ya? Iya, baru SMA pertama kali tuh gue. Gue kan di bawah setahun, Pak. 2000 berapa tuh? Iya, 2012 lah. 12-an ya? Sekitar round segitulah. 2012 tuh, ya kan. Gue ospek asrama hari ketiga. Seingat gue tuh ospek asrama ya. Iya. Udah selesai tuh, Pak. Udah selesai bro. Jadi kita naik lah ke atas. Antara itu atau jam belajar gue lupa banget tuh, ya kan. Jadi kondisi tuh sama teman-teman udah di atas semua tuh. Jadi pada saat itu, asrama putra itu bukan gabung ya, lebih tepatnya masih deket lah sama asrama putri.
gitu loh. Bukan berarti gabung dong. Iya, bahaya dong. Kan beda lah, pisah Iya. ya kan. Jadi kita yang asrama putri itu di atas, putra di bawah, dan itu masuk aksesnya beda. Oh, oke. Jadi kita nggak bisa ketemu. Cuman beda lantai ya. Cuman kalau mereka teriak-teriak atau apa kedengeran semua gitu. Iya. Kalau di situ waktu itu seingat gue kurang lebih itu jam 9 malam, ya kan, itu kita lagi selesai ospek lah. Kalau nggak salah ya, selesai ospek kita istirahat lah, ya kan, namanya mandi dan sebagainya gitu. Tiba-tiba pada saat itu lampu tuh mati. Satu boarding school tuh, satu iya, asrama. satu asrama mati gelap cuy. Gulita tuh gelap banget, ya kan, gelap banget tuh asrama. Dep, cewek-cewek teriak lah. Kalau cowok kan ya masa teriak ya kan. Cuma kaget doang Iya lah kan? paling ya. Kenapa ini gelap begitu kan? Iya. Cewek-cewek teriak tuh. Heboh lah ya. Heboh lah, cewek biasa. Nggak lama nyala tuh, tetep. Ketika nyala, ya kita lanjutin dong aktivitas biasa dong. Nah, tiba-tiba ada laporan kalau ada salah satu siswi asrama perempuan, dia kalau nggak salah anak SMP, itu hilang. Itu hilang cuy. Hilang. Jadi kayak kondisi kayak asrama, masa hilang gitu ya? Bingung kan lo? Iyalah. Tiba-tiba hilang, gelap. Kan security nyala. ada semua kan. Iya, hilang satu hilang. Panik kan teman-temannya dia, cewek-cewek nariin mana nih, ya kan, namanya S lah kita sebut. Si S nih hilang, mana S gini nih. Akhirnya dia laporan lah ke pembina asrama. Pada saat itu cowok adalah di bawah, dia laporan. Setelah dia cerita ngomong, nyampein lah ke salah satu presiden asrama, itu kakak kelas gue pada saat itu. Akhirnya setelah itu minta tolong ke anak-anak cowok untuk membantu mencari kemana nih orang ini, ya kan. Udah nih, kita akhirnya ngebentuk lah tim itu, kayak ya udah namanya cowok-cowok kan kayak seru ya, gila nih seru banget, dibagi-bagi tuh ya kan. Gue bertiga sama teman gue, ada 2 teman gue nih, ini teman dekat gue lah, salah satu teman dekat gue. Jadi kita pisah lah, ada beberapa teman-teman dekat gue juga, cuman dia ya kepisah-pisah tiga gitu. Jadi kita beberapa kelompok gitu ya. Sama kakak kelas pun ada, adik kelas pun ada, pokoknya semua nyari lah. Udah tuh gue cabut bertiga. Nah pada saat itu kita bingung kan mau nyari mana nih. Sekolah gede banget lagi. Sekolah gue cukup luas lah gitu kan, karena memang mungkin dulunya tuh kebun kali ya, kebun sebelahnya sungai kayak gitulah, gede lah. Jadi memang harus banyak orang nyari karena. Tapi zaman itu tergolong baru ya? Apa? Sekolahnya? Udah lama sih sebenarnya. Oh, udah lama ya? Udah lama. Okay. Udah sekitar berapa tahun gue lupa lah, udah lumayan lama lah. Nah, pada saat itu gue nyari lah, bingung dong nyari gimana nih. Ya udahlah, gue mutusin untuk nyari ke daerah SMA. Dan SMA gue itu di bawahnya tuh TK, gedung TK. Oke. Gitu, jadi gabung lah. Gue jalan ke arah sekolah. Nah, sampai pada titik gue bertiga itu sampai di salah satu taman TK, taman bermain. TK kan pasti ada prosotan dan sebagainya. Nah itu, gue sampai di situ ya kan. Nah gue bertiga, nah ternyata kakak kelas gue juga ada tuh. Kakak kelas gue dan ada satu lagi lah, gue lupa tuh siapanya. Tapi yang gue inget, gue bertiga sama teman gue pasti dong, karena gue bertiga kan. Nah yang ini gue lupa nih. Tapi kakak kelas gue ada tuh, kalau nggak salah presiden asrama gue ada di situ juga. Tuh dia ngeliat, jadi ada cewek yang hilang ini ada di kayak, lu gimana sih, ini kayak tempatnya tuh kayak jembatan, semacam jembatan kayak anak mainan. TK. Terus perosotan sama tangga, tau kan lu? Yang gimana sih kayak naik kayak cut gitu loh buat Dia duduk di perosotan terus diem gitu kayak gini. Itu diem cuy. Itu literally diem deh. Dan kondisinya gelap tuh. Gelap, nggak ada lampu sama sekali. Dan nggak ada orang. Lu seberani apa sih segalau-galauannya misalnya kalau orang anak-anak sekolah gitu kan norak tuh. Biasanya kalau dia sedih-sedih lo menyendiri, tapi nggak mungkin sampai ke situ. Dan kondisi tetapannya kosong. Kalau emang dia bener, dalam tanda kutip bener ya, dia pasti kita datang kayak ngapain sih gitu kan. Tapi ini dia nggak ngomong, nggak nyegur pun enggak. Dan dia nggak ngelihat kita kayak kita datang kayak enggak. Dia diem cuman kayak ngeliat depan kosong, bener-bener kosong banget gitu. Akhirnya kita kan cowok alias kan ya udahlah. Kalau kayak gini-gini beda kan. Mindik-mindik dong, mau nangkap gitu loh ceritanya. Konyol sih sebenarnya, kayak pelan-pelan gitu, set gitu jalannya pelan-pelan kayak makin deket, lama-lama makin deket. Belum terlalu deket, dia udah lari cuy. Lari dia. Lari tuh. Dia lompat tuh lari. Iya lari, lompat lari. Terus lari gue karena kita di situ panik kan. Kita nggak ngajar dia. Emang ngeri juga, tapi ngeri juga lah mau dikejar kan. Akhirnya kita lari juga buyar. Hilang lagi tuh cewek cik. Cari ke gor indoor, nggak ada orang. Itu arah kemana dia lari yang lu lihat? Itu nggak ada yang ngeh, karena memang kita setakut itu sih pada saat itu. Oh, jadi pas lu mindik-mindik dia lompat gitu? Lompat, kayak bangun lari.
Gue nggak inget larinya kemana karena emang kita langsung sampai di belakang juga kan. Iya. Lari semua pada belakang semua, nggak ada yang nggak ada yang lari ke arah dia, nggak ada, pasti kan larinya sama belakang. Iya. Ya kan udah tuh cabut, hilang lagi Jack. Nah kalau kita nyari lah ke gor indoor juga kondisi gelap banget, baru nggak ada lampu karena memang udah jam bukan sekolah kan. Iya. Ya kan itu baru gelap banget, nyari tuh, ya kan. Gue bingung kan, mana nih nyari. Nah gue sama teman-teman gue memutuskan untuk yaudah kita cari aja yuk ke arah SMA lagi, ke arah TK. Iya. Jadi gue SMA ada lab biologi, fisika gitu lah ya, kimia di bawah dan deket TK gitu loh. Dan ruangannya tuh gimana ya, kalau digambarin tuh kayak tembok setengah terus isinya kaca tuh. Tapi atasnya masih ada tembok lagi dikit gitu loh. Oke. Jadi tinggi, memang tinggi, cuman kaca full panjang gitu loh. Tahu kan lo kayak lab-lab gitu lah. Iya. Nah, kita lewat itu tuh. Pertama lab kimia nih, set. Nah ini kondisinya lab biologi. Ini fisika nih. Kimia, sorry. Iya. Nah kita jalan dari sini nih. Cek. Nah pas lagi jalan, itu teman gue di depan berhenti nih. Gue nggak lihat kiri kanan sama karena emang takut kan. Dek nabrak lah gue. Kenapa bro? Gue gitu. Kenapa? Kok dia tiba-tiba kaku gitu? Lihat kiri deh. Kiri. Tapi pegang baju gue dulu. Kiri lihat coba. Gue pegang. Karena emang takut banget, gue tuh apaan lihat kiri. Gue bilang, gue nengok kiri. Wah, sumpah sih, itu jujur pengalaman pertama gue. Gue gak tahu itu apa sebenarnya. Karena pada saat itu gue juga bingung sebenarnya. Gue ngeliat kayak ada apa ya, sosok gitu ya. Itu badannya gede banget. Kayak gue bisa bilang keker gitu ya. Terus apa ya, kayak dia kayak gini, antara gini apa gini gue lupa lah. Yang gue liat tuh kukunya panjang aja, panjang, dan itu tingginya bahkan melebihi kaca itu, jadi nggak kelihatan mukanya. Oh berarti kelihatan segini? Iya, tapi gue liat badannya tuh gede kayak semacam berotot gitu ya, cuman bulu semua gitu loh Jack. Kayak nyomet gitu ya? Tenyom. Benar. Itu gue, wah itu parah banget sih. Gue pikir, wah itu kagetnya gue, anjir apaan nih, ya kan gue bilang. Terus teman gue yang belakang ngeliat juga sama. Jadi lu bertiga ngeliat kalau memang satu mungkin salah lihat. Iya. Temen gue lihat, dia berhenti, gue ngeliat juga, gue ngeliat. Iya. Itu pengalaman pertama gue. Ini gue nggak bohong, ini bener-bener real karena gue kaget juga pada saat itu. Tapi gue nggak tahu itu apa ya. Itu otomatis lari semua. Kira-kira kalau lu sekarang nih lu inget-inget itu apa berarti? Gender sih kayaknya sih. Gender ya? Iya. Om gender ya? Ada ya? lagi yang segede gitu, siapa lagi? Iya sih. Masa King Kong tuh di lab biologi? Nggak mungkin. Iya juga sih. Iya lab biologi sih emang, cuman kan nggak ada binatang dalam situ. Iya. Dan nggak ada binatang jarinya kayak manusia kayak gitu. Kukunya lagi, ya kukunya kayak jarinya 5 kayak gini. Gue nggak inget banget jarinya, cuman yang gue inget tuh kukunya cuy. Jadi dia panjang gitu loh, kayak bener-bener panjang banget Zek. Kayak Nube, tau lo? Iya, tahu Nube. Anime itu dulu. Zaman dulu. Iya, yang bikin pakai kertas tuh, itu panjang gitu Zek. Dan kuku kayak kita gini. Iya. Tapi panjang gitu. Dan gue sisanya berbulu semua gitu. Bulu. Itu tangannya bulu dan kayak berotot bidang gitu loh. Iya. Gede gitu loh. Badannya. Untung lu nggak ngeliat mukanya ya. Nggak tuh, untung tuh. Itu kita otomatis lari. Teriak. Bertiga teriak. Lari, temen gue itu udah nggak ada yang saling menunggu kan. Gimana ya? Udah lari aja, kabur tuh. Teman gue kabur, gue pun kabur, teman gue yang belakang kabur. Nah, kasihannya teman gue yang paling belakang, badannya kan kurus. Apa nih? Alias kan gede badannya. Iya. Terus celananya kedodoran, Zek. Jadi tuh kita lari saking paniknya udah ketak. Teman gue juga pucet, yang depan pucet, gue pucet ya. Pucet deh tuh lo, bayangin aja gue pucet tuh, bayangin. Yang paling belakang tuh lari pengen nangis ya. Kayak megangin celananya, tungguin gue gitu, Zek. Itu tuh cowok padahal serem, maksudnya kayak di sekolah kayak galak sangar gitu, lah ya, sangar. Itu nangis Zek. Karena memang gimana yang kita lihat kayak bukan suatu hal yang umum gitu kan, yang wajar gitu loh. Iya. Beda lah. Itu benar-benar lari lah kita. Dan dari situ cewek itu belum ketemu. Gue mau nyari lagi udah nggak bisa. Udah takut lu ya? Udah takut banget gue. Itu gue bertiga tuh kayak udah nggak mau ngomongin hal itu akhirnya. Kayak ntar aja deh. Malam ini kita coba ngobrolin yang lain dulu gitu. Iya. Sampai akhirnya teman-teman gue yang lain masih nyari dan akhirnya ketemu dia. Ketemu itu di gor indoor. Kondisi gelap banget, dia di tengah-tengah. Gitu, duduk di tengah. Aneh banget itu. Iya. Akhirnya tapi dengan sebagai cara mungkin dengan agama gue dan sebagainya, akhirnya selamat dan dibawa, sadar dan dibawa balik ke
Asrama Putri. Udah gitu akhirnya. Jadi menurut gue ya gitulah kurang lebih seperti itu. Tapi itu first time lu lihat barang itu tuh. Sebelumnya pernah pas kecil, cuman SD itu sama teman-teman gue lah dulu zaman-zaman terawih. Tapi cuman kamera gitu loh. Oh nggak langsung ya? Gue nggak tahu itu efek kamera atau apa. Cuman itu mirip banget lah. Cuman kali ini bener-bener mata gue. Gue nggak tahu ya itu kenapa bisa kayak gitu ya. Tapi itu nggak pernah lagi setelah itu loh. Maksudnya pertama kali itu. Mungkin lu dikasih kesempatan kali untuk atau energi cukup besar ya kan kata orang kayak gitu. Oh iya. Kalau energi yang kita lihat besar tuh bisa dia bisa sampai melintasi membantu kita untuk melihat dia gitu. Bukan membantu ya. Jatuhnya emang dianya kelihatan aja gitu. Nggak nolong sih. Bikin gue takut aja. Nah itu cerita pertama. Nah, yang kedua, ini masih di sekolah gue. Ya kan? Kondisinya kita anak asrama ya. Anak asrama tuh sekitar jam 6, jam 7 gue lupa. Jam 7. Kita makan malam. Ada namanya jam makan malam. Ya lu pernah kan lu mondok juga. Iya. Makanlah bareng-bareng gitu di ruangan makan. Dan ruangan makan tuh jauh dari sekolah. Jauh dari sekolah, jauh dari asrama. Jadi harus jalan dulu, lewatin gedung SD sampai ke ruang makan. Ruang makannya karena memang ruang makan sekolah, tapi dipakai buat ruang makan asrama juga pada saat itu. Iya. Kita makan lah malam. Kita makan. Nah, ini kondisi tongkrongan gue kayak teman-teman gue lah, ketongkrongan sih. Ya teman-teman gue lah. Ya beda-beda meja gitu loh. Nah, meja gue di sini sama teman gue yang 3 orang, terus ada teman gue lagi yang 3. Pokoknya beda-beda lah karena memang diacak kan pada saat itu. Makan, selesai makan cuci piring dong. Karena asrama kan dituntut untuk mandiri gitu. Iya. Cuci piring nih walaupun sendiri. Cuci piring, saya taruh, naik lah kita ke atas. Naik, udah tuh balik ke kamar, ngobrol-ngobrol. Kita kan siswa terpelajar alias belajar. Yang lain di ruang belajar, gue di kamar tuh, gue nongkrong lah. Itu kebiasaan kita rutinitas malam, kayak ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa. Ini berapa orang lu bareng-bareng tuh? Oh itulah rame, gue lupa berapa orang. Karena memang apa ya, teman-teman nongkrong gue pas SMA lumayan banyak tuh. Kalau nggak lebih sekitar 8 orangan ya. Tapi gue nggak sadar sebenarnya pada saat itu ya. Ada satu orang temen gue yang ini nggak pernah pisah lah dari kita. Cuman kita nggak sadar pada saat itu kalau kita ngobrol, mungkin pada saat itu kayak mikir, oh mungkin dia lagi ngapain kali atau gimana. Tapi nggak ada yang sadar dan nggak ada yang nyariin juga. Iya. Sekitar jam 10 malam tuh, jam 10 setengah 11. Waktu itu tidur kan, kalau asrama ada peraturan ya. Iya. Teng kayak gitu lah. Pengumuman untuk tidur dan sebagainya. Nggak boleh keluar kamar lagi gitu. Tapi kita masih tetap ngobrol-ngobrol namanya kita, itu kan siswa terpelajar ya. Nggak dengerin ya. Udah tuh. Ya kan kita tetap di ruangan itu ngobrol-ngobrol lah sama teman gue kayak, gini. Tiba-tiba teman gue ini yang satu ini datang. Trek buka pintu pelan. Trek. Gue yang pertama kali kayak, ya lu pucat banget ya. Pucat banget. Itu bibirnya bener-bener kayak pucat banget sih. Lu kan habis makan bareng tapi kan? Iya. Cuman kita nggak sadar kalau pas kita balik ke asrama tuh dia nggak balik juga. Maksudnya nggak sama kita gitu. Karena memang ya udah namanya mungkin lagi bercanda-bercanda jadi nggak inget. Kadang-kadang kan nggak inget apa-apa gitu ya. Jadi kayak bercanda-bercanda sama teman-teman gitu. Dia duduk tuh ngambil kursi, dia duduk ikut ngobrol. Cuman nggak ngobrol. Ikut kayak di forum gitu loh. Iya. Cuman kayak dia kayak bingung sama apa yang. Nah, gue bingung kan lama-lama gue nggak tahu gue doang yang peka pada saat itu atau gimana. Gue ngeliat ada yang beda nih orang, kenapa ya? Gue tanya lah, Bor, lu kenapa? Gitu. Terus dia bilang, nggak apa-apa, dia. Nggak, lu pucat banget, lu sakit, gue gituin. Lu tadi kemana dah? Kok nggak ada sih, gue baru ngeh lagi. Tumben lu nggak main sama kita, gue gituin. Baru dia cerita pada saat itu. Dia cerita kayak gini. Jadi pada saat habis makan malam, siswa-siswi asrama balik dong ke asrama. Iya. Dia cerita kayak gini. Pada saat balik, dia ngerasa ada seseorang yang memanggil dia untuk main ke gedung sekolah. Manggil nama? Gue nggak tahu jelasnya gimana. Dia cerita seperti itu. Kayak gue nggak tahu orang pada saat itu gue kepanggil aja. Dan anehnya gue datang ngikut gitu loh. Jadi dia pecah sih. Jadi pas kan kita balik bareng-bareng rame ya. Cewek cowok lah balik bareng gitu kan. Bisa sendiri ke kiri. Jadi kayak asrama putra putri di ujung sono, sekolah tuh di kiri. Jadi kayak, jadi ini ruang makan nih. Kalau mau balik ke asrama lurus, kiri ke sekolah. Dia ke kiri sendiri. Dan nggak ada yang ngeh. Nggak ada yang ngeh. Dia bilang dia balik ke kiri, dia jalan. Nah, di situ dia lupa dia gimana. Pokoknya sampai akhirnya tuh dia ngerasa kayak ada yang ngajak dia main dan dia mengikuti itu. Dia sadar di jalan, tapi nggak tahu kenapa dia pengen aja. Dia bilang pada saat itu.
Gitu menurut gue sih hal yang aneh sih. Ketika lo di sekolahan lo gelap, udah gak ada lampu, udah gak ada orang, ngapain lo ngisi situ sendiri lagi? Iya. Gue pun segimana-gimana gak bakal berani sih. Wilayah sekolah kan kalau di asrama atau boarding school kan pasti dimatiin ya kalau Matiin, nggak ada malam, nyala, iya. nggak ada lampu. Nah, pada saat itu dia jalan katanya. Sampai dia terakhir yang dia ingat adalah dia ada di pintu gedung, kayak bukan gedung sorry, pintu teralis SMA lah, gede gembok gitu lah, gembok SMA kayak buat naik ke lantai 2 ke gedung SMA. Dia naik, nah itu dia udah nggak ingat. Tapi dikunci itu. Gua nggak tahu tuh, dia juga pun bingung. Biasanya selalu dikunci Jack, nggak akan pernah dibuka, digembok semua. Karena di teralis besi gitu loh. Iya. Dan itu semua di full digembok. Nah, kita bingung dong. Lo kemana? Habis itu cerita dong. Akhirnya dia cerita. Gue itu lupa terakhir dia datang ke situ. Dia ingatnya terakhir dia jalan ke sekolah, habis itu dia hilang. Oh udah hilang ingatan lah gitu. Hilang. Gue nggak tahu dia ketempelan atau apa, gue nggak ngerti. Hilang. Dia bangun. Jadi di sekolah gue itu ada aula lantai 4 namanya. Sebenarnya itu awal nggak kepake sih ya, lebih tepatnya jadi kayak gudang. Isinya kayak meja-meja sekolah yang udah nggak pakai dan sebagainya. Tapi bukan berarti kayak rapi gitu, enggak. Itu berantakan, kayak baik-baik apa kotoran-kotoran burung dan sebagainya itu banyak banget, berantakan. Terbengkalai lah. Terbengkalai, lantai kotor banget dan tapi bukan berarti kayak oh ini meja sini, enggak. Jadi dipinggirin semua, jadi awalnya cukup gede banget. Itu tapi kursi-kursi dan meja-mejanya itu dipinggirin gitu, di pinggir-pinggir. Ngelingkerin itu ya? Di pinggir-pinggir ada yang nggak ngelingkerin juga sebenarnya sih, ada kayak di sini, tapi di pinggir lah. Jadi tengahnya kosong melompong gitu. Karena memang segede itu kan, cukup besar lah pada saat itu. Dia sadar ketika dia duduk di sebuah kursi ini. Itu dia ketika dia sadar ya. Dia duduknya di kursi. Di depannya dia ada kursi juga. Ada kursi juga? Jadi dia bangunnya tuh kayak kayak gitu loh. Ngapain nih gue? Itu dia duduk, di depannya ada kursi dan itu ada depan sih. Dan itu jam 10 malaman lebih lah. Lu bayangin dia berapa jam di situ. Tapi yang duduk di kursi itu ada? Enggak, dia nggak tahu itu siapa. Tapi lihat ada something gitu enggak? Tapi dia kaget banget karena gue pembeli juga nih, karena gue ngerasa kayak dia ngerasa kayak anjir gue ngapain? Iya. Udah gitu kursinya kayak orang main tau gak sih lu? Kayak ngobrol gimana sih? Kayak orang ngobrol kayak kita lah begini misalnya contohnya gitu. Kalau duduk satu gini sendiri gitu. Ini enggak, ini kursi, dia duduk, ini kursinya madep gini lah. Nih belakangnya gini kan? Iya. Nah ini di kursi juga. Jadi kayak lutut ketemu lutut gitu loh. Lutut ketemu lutut. Aneh banget. Itu disadari sih. Begitu dia kaget, itu dia langsung lari. Wah. Itu dia berapa jam di situ? Gua nggak tahu dia ngapain. Dia lari dari atas langsung ke bawah, langsung dia lari menuju ke asrama gue. Dan itu kondisi jauh loh. Pasti lo otomatis balik-balik kamar tuh. Lari kencang banget dikasih pasti. Dan yang gue pertanyakan adalah, lo kok bisa ke atas itu? Iya. Kan itu digembok. Iya. Bahkan aula lantai 4 pun digembok. Lah dia keluarnya pun bagaimana? Iya. Dan dia nggak tahu, kata dia, gue turun pun semuanya udah nggak ada yang digembok. Dan udah terbuka aja. Aneh banget. Dia lari dan balik, that's why dia pucet banget. Karena memang ya bingung lah. Iya. Kondisi dia sendiri dan itu hilang lama loh. Kita selesai makan tuh jam 7-an, setengah 8 lah. Itu dia datang tuh jam 10 lewat sampai setengah 11. Dia ngapain itu ya? Lu bayangin deh, jadi dia ngapain di situ? Dia pun klarifikasi nggak tahu ya? Nggak tahu deh, bener-bener hilang. Yang tadi gue bilang dia sadarnya tuh kayak orang baru bangun tidur gitu loh. Iya. Gue ngapain nih di sini? Kayak dia duduk, depannya tuh kursi juga dan itu ada pada depan. Gue sih jadi dia nggak bakal ngomong sih. Gue tendang dia lari gue. Iya gila, gue dengernya merinding. Gue lari loncat kali itu dari tangga, bukan lari lagi, loncat kali, jatuh kali gue udah tuh. Iya. Itu merindingnya bukan main kali ya rasanya, gue nggak jadi dia gimana. Dan itu kan nggak ada penerangan sama sekali berarti. Gelap, gulita jelas. Karena memang nggak ada yang jaga di dalam sekolah kan, ya ngapain juga orang ada orang kan. Iya. Satpam juga kan pasti jauh. Iya. Ya kan, gitu. Pada saat itu akhirnya dia cerita lah, dia pucet gitu. Akhirnya dia ngomong, ya, ceritain semua udah. Tapi di situ dia nggak akan ketempelan atau apa enggak. Dia udah sadar di situ. Cuman gua nggak tahu dia pucetnya kenapa, karena habis Iya. kena atau dia panik tuh gua nggak tahu. Gitu. Cerita kedua. Nah, ini cerita 3 nih, masih di tempat yang sama, sekolah gue. Kayak angker banget. Iya, memang mungkin sekolah bekas kebun kali. Kebun kosong gitu ya, gue gak tahu bekas apa. Rawa-rawa lah. Rawa, bener-bener rawa-rawa.
Jadi mungkin ada sesuatu kali di balik situ atau mungkin Iya, ada namanya- cerita apa aku gitu nggak kan. ngerti lah ya. Jadi pada saat itu ini sebenarnya bukan cerita langsung gue. Maksudnya kayak ya gue ngalamin karena itu sekolah gue, Heeh. tapi gue nggak ngalamin orang yang jadi korban lah. Iya, tapi Korban ya. saat itu lu ada di situ. Adanya lebih tepatnya kayak ya di sekolah aja di Iya, sekolah iya, gitu loh. iya. Nggak, bukan berarti gue ada di lokasi dan ngikut mereka, enggak. Jadi ini kondisinya kalau nggak salah antara tryout UN atau UN itu kakak kelas gue. Gue kelas 2 SMA di situ, udah tahun kedua tuh gue. UN nih, gue lupa antara UN atau tryout. Jadi anak-anak kakak kelas gue yang biasanya tidak di asrama dia nginep. Nah, nginep. Oh, karena mau Mau ujian. belajar bareng. Iya, iya, iya. Nah, cuma nama yang anak-anak yang biasanya nggak tidur bareng terus nginep, jadinya kan kayak pengen main Oh, yuk. iya, iya. Gitu kan kayak Nggak ada capeknya lah. euforia gitu. Mainlah mereka. Main sama apa namanya sama teman-temannya itulah, anak kelas 3 itulah. Dia main di gor indoor gue yang gue bilang tadi gelap itu. Iya. Dia main di toilet tuh kayak main-main hantu-hantuan gitu, Zek, bercanda-bercanda, teriak-teriak, ketakutan gitu-gitulah. Tahu-tahu kunti atau apa gitu. Bercanda-bercandain gitu. Iya, 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 iya. Kayak menganggap lucu gitu loh. Memang ya namanya anak sekolah ya, gue juga mungkin pada saat kalau jadi mereka juga lucu sih. Ya kan main-main Iya, iya. gitu. Udah tuh main, besoknya mereka sekolah dong, ujian. Selesai ujian, ada salah satu teman gue almarhum namanya R lah. Dia itu diajak sama kakak kelas gue nih kayak, ke ini yuk nongkrong makan. Ada cewek nih ngajak gue main kata dia. Ada cewek. Nah, cewek. Cewek siapa? Kan anak sekolah gitu. Siapa? Kalau anak sekolah ya bodo amat, orang kenal juga gitu. Iya, Sekolah gue iya. nggak banyak kan orang muridnya. Iya. Udah nih, dia pergi. Temen gue nolak, nggak mau gue ya, males ah mau apa namanya sama anak-anak gitu Iya, loh. iya. Ya beda angkatan soalnya kan. Iya, dia senior ya. Nah, dia senior, main lah. Nah, temen gue tuh ngelihat. Jadi apa namanya kakak kelas gue ini, cowok ini, dia itu nggak biasa sebenarnya bawa mobil bak ke sekolah. Dia itu biasa kayak naik motor atau kok mobil biasa lah. Kali nggak, maksudnya dia mau mobil bak Aneh ke kan, sekolah. aneh kan. Iya, mungkin dia lagi pengen kali. Gua nggak ngerti itu aneh. Hari itu dia pokoknya bawa mobil bak. Biasanya dia naik motor atau nggak bawa mobil biasa lah. Iya, iya, mobil pada umumnya Iya, lah ya. Karena keluarganya memang punya usaha. Ya mungkin ada mobil baknya gitu, dibawa lah sama dia ke sekolah. Oh, berarti sekolah lu ini ada yang boarding, ada yang enggak gitu ya? Bisa bebas, sebenarnya bisa Iya, pilih. iya. Nah, pada saat itu dia naik lah. Nah, terus teman gue ini ngeliat, almarhum ini ngeliat kayak, ngapain nih orang pada naik mobil bak, terus di depan teman gue nyupir sendiri. Bukan teman gue, kakak kelas gue, sorry. Iya, iya, iya. Nyupir sendiri. Temen-temennya di belakang tapi. Iya, lu kan biasanya nggak bakal mau dong naik mobil kayak, sini dong depan gue, sebelah gue, masa gue sendirian emang supir Iya, gitu iya, dong. iya. Tapi pada saat itu gue nggak ngerti emang karena apa. Dia juga nggak ada omongan karena temen gue cuma ngeliat dong, oh ya udah, pergilah mereka. Itu belum lama sih, nggak nyampe 5 menit kali kejadian. Baru turun sekolah, belok ke kiri, mau ke arah tempat mereka makan-makan mungkin, kecelakaan. Kebalik mobil. Kebalik, lu bayangin. Nggak, Mobil kalau bak kebalik. berarti yang di belakang-belakang itu Mental dong, aura-auran. Kebalik sih mobilnya. Itu mobil bener-bener kebalik sih. Kondisinya udah hancur banget, kebalik. Laporan lah warlock ke sekolah. itu Lari. kebaliknya gara-gara apa? Pada saat itu belum tahu tuh kenapa. Ah. Oh, mungkin setelah ditanya-tanya itu karena mungkin dia main-mainin. Terus bannya pecah. Sobek lah. Pecah atau sobek gua lupa banget itu hal itu, cuman intinya kebalik. Ya kan, udah kebalik. Nah, gua nggak tahu cerita jelasnya sebenarnya pada saat itu karena gua nggak nyamperin ke lokasi. Iya, iya. Nah, almarhum ini temen gue nyamperin. Nah, guru pun nyamperin karena warlock laporan ke sekolah. Salah satu warlock bilang, ini gue diceritain sama teman gue almarhum ini. Warlock bilang ke guru atau ke teman-teman gue lupa, cerita kalau tolongin tuh Pak, ada satu korban perempuan. Temen gue bingung. Perempuan. Tadi perasaan gue ngelihat dia keluar gak ada cewek. Laki-laki semua ya. Jadi Dia- itu kondisi warlock udah ngebawa korban semua, katanya ada satu perempuan dibawa juga udah katanya. Itu gua nggak tahu sih, parah sih itu. Luka-luka lah kondisinya tuh, perempuan juga. Panik dong sekolah gue, wah gila ada cewek lagi satu, gimana Iya, nih? iya, iya. Dikiranya murid. Udah akhirnya guru otomatis langsung ke rumah sakit. Nyamperin, dia nyari mana cewek, nggak ada. Nggak ada cewek sih.
Di rumah sakit pun nggak ada. Nggak ada. Yang dibilang ditolongin, Iya sama Warlock. Warlock ngomong kayak ada cewek satu, nggak ada. Terus siapa Tuh coba? Gila ya, itu nggak ada. Itu bener-bener kakak kelas gue tuh kasihan sih sebenarnya, kayak kondisinya ada yang luka-luka, pasti parah banget kan, namanya mobil bak mental lu. Bayangin itu kan mental gitu. Nggak ada. Iya, kalau yang di belakang pasti paling parah sih. Karena mental aur-auran kan. Iya. Yang di depan pun dia gitu juga. Kayak luka-luka parah, kayak trauma gitu lah atas kejadian itu. Pada saat itu mereka semua trauma pasti. Iya. Gue pun kalau mungkin ada di situ trauma pasti. Dan itu masih dipertanyakan, siapa perempuan? Ya kan? Hilang dan nggak ada, dicari tahu nggak ada juga. Akhirnya ditanya lah. Ketika kondisi mereka udah lumayan setelah pasca kecelakaan lah, ya kan, setelah dia udah lebih tenang gitu, ditanya. Ternyata dia bilang, ini gue nggak tahu cerita jelas, maksudnya nggak tahu dengerin cerita dia langsung ya, karena ini teman gue yang cerita lah. Dia cerita ke teman-teman, karena teman gue ini anak basket dan ini dia anak basket nih. Sama senior-seniornya dekat ya. Dekat. Teman gue cerita kayak, dia bilang ke gue gini, iya Rok, pas itu kan gue tanya ya, kata dia, lu itu cewek siapa ya? Dia bilang, ada satu cewek ngajakin dia pergi, mereka lah mau ngikut katanya nongkrong gitu. Kenal di mana tapi? Ternyata gue nggak tahu, gue nggak cerita jelasnya, dia nggak tahu itu cewek siapa, tapi ngajak mereka main lah, dan ngikut mereka main pada saat. Dan kondisinya adalah cewek itu duduk di depan. That's why Kan tadi yang temen lu bilang nggak ada orang, tapi menurut mata mereka yang korban, iya, itu ada. Berarti yang satu mobil semua bareng itu tahu kalau di depan emang ada cewek gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Kayak tahu gitu loh. Gua nggak tahu yang belakang tahu nggak ya, tapi yang sebenarnya udah pasti tahu itu cewek sebelahnya. Dia tahu anak-anaknya mungkin di belakang. Iya. Karena udah ada cewek di depan, nggak mungkin di depan juga dong. Gitulah ceritanya. Iya. Udah setelah itu mereka cerita, dan itu ternyata kayak, wah, gila nih, emang nggak bisa main nih. Iya. Ada sesuatu kejanggalan lah di sekolah gue, berarti kan pada saat itu kayak, so, siapa perempuan ini gitu loh. Dan itu benar-benar di epic sih buat gue, itu epic ceritanya. Gue nggak ngalamin langsung, tapi gue dengar ceritanya dari almarhum teman gue. Gue nggak tahu ini ceritanya sejelas ini atau tidak, tapi yang gue ingat seperti ini. Emang cerita jelasnya seperti ini. Cuman kejadian langsungnya kan karena gue nggak ngalamin, gue nggak tahu kejadian kebaliknya gimana dan sebagainya. Gue hanya dengar cerita dia, dan kakak kelas gue cerita ke dia gitu. Kurang lebih seperti ini. Iya. Gitu. Ini kok ada senior lu juga yang denger ya, yang di kejadian ini. Kayaknya udah gak mau deh. Gak mau ya? Soalnya ada salah satu senior gue pernah tanya kayak, kemana ini aneh udah dihapus. Di-upload tuh itu di Instagram. Oh, sampai diposting. Kecelakaannya. Oh, kayak mungkin pas lagi seru-seru itu sambil direkam ya. Lagi gini, lagi ketawa-tawa, tiba-tiba kebaliknya pun kerekam. HP-nya mental pun ngerekam. Gila. Rekam semua. Cuman mungkin sebenarnya kakak kelasku udah gak mau bahas ini kali, karena itu kemenangan guru kan. Iya. Ya, jadi gue mungkin kalau ada yang dia nonton mereka, kalau ada yang kurang-kurang mungkin bisa diceritain lebih lengkapnya lah ke Dering Malam. Iya. Kalau gue taunya hanya karena dari teman gue. Iya. Dan itu terjadi di sekolahan gue, di mana gue masih sekolah di situ. Dan gue melihat langsung lah kondisi mereka setelah kecelakaan tuh emang parah banget. Kritis. Iya, kayak ada yang luka di kepala, luka di leher. Itu parah banget sih. Itu mau UN loh, seingat gue. Gila sih itu mereka besoknya di sekolah tuh kayak diem gitu, se-trauma itu mereka. Iya, mau komentar apapun bingung kan. Itu mungkin mereka ceritanya ke teman gue setelah udah mulai lama kali, udah tenang ya, udah mulai biasa ya. Gitu kurang lebih. Itu beberapa pengalaman gue selama SMA. Cerita SMA gue seperti itu gitu. Kelas 3 udah, begitu gue kelas 3 udah aman. Tapi sampai sekarang perempuan itu belum terjawab siapa? Tahu. Dia pun kayaknya yang korban pun nggak tahu deh siapa. Yang paling bikin gerernya itu kayak Warlock ngomong dia ngangkat perempuan satu. Bayangin. Siapa? Anjir, gue juga takut nih jadi. Iyalah. Gitu lah kurang lebih pas gue SMA. Terus masuk ke? Gue kuliah. Lu kuliah? Nah ini sebenarnya nggak lama sih kejadiannya, karena waktu itu gue baru masuk kuliah. Itu di awal-awal gue masuk kuliah, gue ngekos lah di salah satu kosan di dekat kampus gue. Kebetulan gue kuliah di salah satu sekolah pariwisata, adalah di Jakarta. Gitu. Gue nggak tahu namanya, nggak bisa sebut dong. Jadi kayak salah satu itulah. Gue ngekos di dekat sekolah.
deket banget. Nah waktu itu gue ngekos masih di kamar yang kecil gitu. Iya. Nah belum kenal soalnya kan sama teman-teman. Sendiri lu. Mulai kenal. Ada teman deket gue namanya, ada PL namanya. Kayak dia ngajakin gue kayak ngekos bareng yuk. Ayo gue bilang. Di mana? Di ini aja tuh kosan lu kan ada kamar tuh di atas. Kita cek kamarnya bagus, gede. Oh berarti di kosan lu itu ya? Akhirnya kita memutuskan untuk kosan situ lah. Gue sama P ini memutuskan untuk ngekos di situ. Sebelum gue ngekos di situ, gue survei sama bokap gue. Entah kenapa, ketika gue masuk ke dalam ruangan kosan itu, kamar kosan itu kayak, gue ngerasa kayak ada feel yang lain nih. Di kamar bagus, gede banget. Ruangan inilah lebih gede lagi, Pak. Ya segini lebih gede sedikit lah. Iya. Gede banget kan? Gede banget lah. Harganya itu sangat-sangat di bawah banget lah. Bingung dong, kenapa nggak ada yang mau ya tempat begini? Ya udah gede, murah, ada AC lengkap semua fasilitas. Terus gue tanya sama ibu kosannya, Bu, itu apa namanya pintu apaan gitu? Ada pintu kayu gitu di dalam. Oh itu toilet, tapi nggak usah dibuka, nggak bisa dipakai juga kata dia gitu. Jangan dipakai ya, itu bocor kata dia gitu. Loh jadi kita ke toilet ya tetap di luar lah. Ih, kamar mandi luar. Iya, jadi kamar mandi luar. Nah, pada situ gue ngerasa kayak ada yang aneh deh. Iya. Gue pun pada saat hari pertama itu kayak ngecek yang keliling-keliling gitu, nggak tahu ya bisa ngerasain kayak anjir kok gue ngerasa nggak enak di tempat ya. Tapi gue pengen berdua, ya kan pengen sama temen gitu biar seru gitu kan. Udahlah gue melawan rasa takut, melawan rasa-rasa aneh itu gue dengan ya udah ayo. Bokap gue di situ doain gitu lah kayak biasa lah namanya bokap gue kan kepercayaan gue yang berdoa lah biasa kalau ke tempat baru gitu dia berdoain gitu kayak bokap gue tuh kayak ya gitulah didoain keliling-keliling gitu loh. Udah tuh setelah itu ngekos lah kita. Ngekos dan kebetulan memang dari dulu kosan gue itu selalu jadi base camp. Anak-anak lah ya. Anak-anak gitu. Pada saat itu teman gue ada salah teman kampus gue itu yang dia punya kemampuan lebih lah. Ya lo ngerti kan mas? Oh, saya bisa ngeliat-lihat gitu lah ya. Bisa, ya begitulah bisa punya. Iya. Dikasih Tuhan untuk punya kelebihan lebih. Gitu. Kelebihan lah. Iya. Udah tuh dia ngomong, ayo main yuk ke kosan. Pas main, dia baru datang pun dia ngeliatin pintu itu. Dia nggak ngomong sebenarnya. Cuma gue ngeliatin aja. Apa nih? Suruh buka deh. Nggak mau gue, emang kenapa sih lu nakut-nakutin gue? Tapi kamar mandi itu diikat atau di apa gitu enggak? Bisa dibuka di rolling door gitu tipe. Dibuka sama dia. Teriak dia. Baca langsung kayak astagfirullah gitu lah. Iya. Kalau di muslim kan. Tutup. Gue tanya kenapa? Dia cerita di situ. Dia ngeliat ada sosok seorang perempuan. Gue nggak tahu mukanya gimana karena gue nggak lihat. Iya. Intinya dia di situ lah. Perempuan itu. Terus gue jadi takut dong. Wujudnya perempuan katanya perempuan kalau nggak salah mukanya gitu lah agak caur gitu rusak gitu loh kayak luka gitu. Gue nggak tahu tapi gue karena nggak lihat. Jadi gue nggak bisa gambarin lebih kan. Iya tapi kata dia begitu ya. Iya kurang lebih seperti itu. Berarti berdarah-darah lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Udah tuh dia ngelihat kondisinya di situ dia takut banget. Terus gue jadi takut juga dong. Anjir gue kan yang tidur sini nih. Gimana nih ya? Gue bilang, aduh, tolongin dong. Gue bilang gitu. Gimana nih? Bantuin gue dong. Gue takut dong. Nih gue tidur sini gimana nih? Temen gue yang satu orangnya emang santai dan cukup cool aja. Tapi gue tahu dia takut kayaknya deh. Oh dia nggak mau nunjukin ya? Tapi emang dia cool bang. Orangnya nggak setakut gue, nggak seculun gue lah. Gitu. Jadi itu akhirnya adalah kita melakukan sebuah ritual gitu ya. Gue nggak tahu itu mungkin seperti apa kurang lebihnya karena ya gue nggak bisa cerita jelas juga karena hal itu rahasia sebenarnya. Buat teman gue itu nggak bisa disebar luaskan tapi kurang lebih seperti itu lah. Perempuan ini nggak mau disuruh pindah. Yang di kamar mandi itu nggak mau pindah. Tapi akhirnya dipaksa untuk kayak ya udah kalau mau di sini tapi nggak usah ganggu. Oke tuh. Gue nggak tahu ya kalau sosok kayak gitu tuh oke-nya beda gitu loh kayak oke gitu loh kayak. Tapi waktu dia komunikasi ada suara? Gak. Oh udah batin aja ya? Ngobrol mereka. Ngejawab doang jadi temen gue. Tapi bersuara menjawabnya? Temen gue ngejawab suara. Dan suaranya ya suara yang tadi yang gue pernah sering cerita sama lo lah. Oh, suara berat gitu lah. Iya. Gitu.
ngomong kayak ngapain di sini, pindah deh, gitulah kurang lebih seperti itu. Nggak mau, akhirnya cari plan, ya udah deh dikasih kayak kopi tiap hari gitu lah, sama rokok yang kayak ya rokok Jawa gitu loh, yang Tapi itu semua dari dia rokok-rokokannya itu. gue beli juga kadang-kadang akhirnya buat itu, ditaruh diemin dalam situ, akhirnya kayak gitu. Habis gak? Gue pikir gue nggak pernah dibuka sebenarnya, gue pengen cek sebenarnya nih dibakar nggak ya dia. Tapi gue nggak tahu tuh, gue nggak ngecek lagi karena gue takut teman gue yang ngecek. Tapi kalau itu pernah gue lihat sekali ada masih. Udah tuh gue pikir saat itu udah aman lah, berarti kalau kayak gitu udah aman, udah clear, udah nggak ada masalah. Udah lah tidur kita stay. Nah tiba satu malam nih, itu menurut gue apa ya, kayak satu hal yang aneh lah. Sering banget nih, bukan satu malam doang. Jadi gue pernah pada malam lagi tidur, temen gue sebelah udah tidur, gue tidur juga. Cuman gue karena tahu ada sesuatu, gue tuh takut banget hal-hal kayak gitu sih sebenarnya. Jadi gue gak tenang tidurnya. Gelisah lah ya. Gelisah banget cuy. Gue ngelihat ada kaca di sebelah kanan tuh, kaca itu kayak ada yang ngetok-ngetok gitu sih. Kacanya tuh tipikal kayak kaca yang ke arah kampus terus genteng. Nggak mungkin dong orang ada yang manjat ke atas genteng ke lantai 2 yang nggak ada tangganya, nggak ada apa yang, dan tinggi ke bawah. Oh, jadi kan di atas cuma ada jendela lah bahasa gitu ya. Jendelanya yang kayak lipetin lah, yang kayak set teret gitu. Oh iya Jendela iya. gini-gini, set kaca-kaca Iya iya iya. tumpuk, tahu kan lo? Yang zaman dulu tuh ya. Nah, diketok-ketok. Tapi gue nggak lihat ngetok-ketok siapa karena gue udah takut banget ya. Karena ditutup gorden juga kan. Di depan pun nggak mungkin ada orang Nggak berdiri. mungkin, lempar batu juga udah pecah. Iya iya. Siapa juga mau lempar batu udah malam banget kayak gitu. Tok-tok sering, tok-tok itu Kayak gila. tangan gitu. Iya, kayak gitu, kayak lu ketok kaca gitu, tok gitu. Temponya kayak gitu kurang lebih. Gue takut banget tuh kan. Berapa jam itu kalau dia ngetok itu? Gue nggak inget waktunya, cuman nggak lama sih sebenarnya. Hitungan menit kayaknya. Tapi kan gue jadi takut ya. Iya, Anjir, iya. kenapa sih ini? Udahlah, gue bilang gitu. Katanya kemarin aman gitu loh, gue mikir Iya, gitu. iya, iya. Tapi gue nggak ngomong. Gue berusaha untuk tidur lagi. Akhirnya tidur. Tapi ya tidur gitu lah, tidur ayam jadi. Karena takut kan. Iyalah, gila. Nah, pernah juga satu malam nih, gue nggak tahu nih hayalan gue atau apa ya. Teman-teman gue pun kayak nggak tahu deh. Gue tidur, selimut gue tuh kayak ada yang narik gitu loh. Tapi nariknya nggak kencang, surat gitu nggak, tapi pelan-pelan. Tapi nggak sampai bawah. Tapi ketarik, lu tahu itu ketarik. Ngerasanya gitu, gue nggak tahu itu halu atau Iya, gimana iya, gue ya. Tapi gue nggak pernah cerita sih soal itu, cuman gue ngerasa pada situ takut lah. Karena gue takut banget cerita, karena gue takut banget pada saat itu. Ya sekarang gue akhirnya cerita karena udah lewat lama kan. Iya iya. Tarik gitu. Ibaratnya kalau ketarik ini misalnya pakai segini, lama-lama turun. Pelan banget tapi. Wah itu sih ngeri banget. Dia ada lagi, gue pasang poster lah di situ, poster orang. Band-band gitu atau apa? Iya, foto-foto lah muka-muka orang. Biar gue pikir kayak ada orang lagi deh di sini gitu loh. Pernah satu malam kayak lagi tidur enak-enak, masa posternya jatuh. Posternya jatuh? Jatuh. Ruek gitu jatuhnya kayak padahal tuh dilem parah sih. Jatuhnya jatuh. Kalau poster mau jatuh kan biasanya ancang-ancang dulu ya. Iya, Netot satu dulu. bagian dulu. Ini enggak. Ruek jatuh. Kencang gitu, dak gitu ke bawah. Gue kagak berani bangun pada saat itu. Anjir jatuh dan nih apa? Tapi gue positif tinggi. Itu posternya ada bingkainya tuh? Enggak. Oh, yang ditempel ya? Kertas. Gue pada saat itu positif tinggi kayak udahlah namanya poster lemnya copot kali. Gue tidur lagi. Udah tidur. Semuanya itu jatuh? Jatuh lah, ada beberapa jatuh. Dan itu jatuhnya kayak ngagetin gitu loh, jatuhnya lagi enak-enak. Brak, bunyi. Gue langsung, apa nih? Satu doang? Satu. Tapi yang lainnya soalnya di samping kanan gitu. Oh. Dan yang jatuhnya tuh gede banget posternya. Jadi bentuk orang sampai kaki deh. Oh, oke. Fotonya. Jatuh. Dan itu ya kalau misalnya biasa jatuh, gue setahu gue ya jatuh gini. Iyalah. Karena pasti kalau yang copot duluan di atas kan pasti ngelewat dulu dia. Ini enggak langsung kayak bener-bener kayak ada yang lepas itu, red gitu. Red gitu ya? Iya. Itu sampai saat itu gue udah nggak pernah berani lagi gue pasang poster itu. Gue copot. Poster apaan itu gambarnya? Poster orang lah lagi diri gitu. Ya salah satu band-band gitu lah, orang diri gitu. Jadi gue nggak berani, gue taruh, gue buang juga posternya akhirnya. Ada juga satu malam kejadian di saat gue ngekos juga itu, gue lagi tidur. Belum tidur sih sebenarnya, kayak tidur takut. Teman gue sebelahnya tuh tidur. Emang sialan sih teman gue. Ini kamu buat tidur ya? Dia nggak ada takut ya menurut gue pada saat itu, kayak lu gokil sih bro, udah mati gue gitu. Iya. Gue nggak bisa tenang nih tidur.
Jadi ada parfum nih di meja yang kotak gede, meja kayak gitu lah, meja Iya. meja kayak sekolah, meja buat belajar gitu kayak di kosan kan dapet ya, gede, dan taruh parfum di tengah gitu, jauh gitu loh dari pinggir. Masa tiba-tiba lagi tidur jatuh tuh parfum. Tak, Ada isinya tapi kan. ada full. Jatuhnya gitu cuy. Tak, angin nggak mungkin. Angin mana kuat jatuhin parfum? Iyalah. Angin dari mana juga, AC-nya juga nggak di situ. Jatuh, tak. Terus glinding pelan-pelan. Tek 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 tek. Bunyi tuh. Bunyi kan, botolnya bunyi krak, 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 gitu. Tuak, jatuh ke bawah. Buset itu. Rasanya gue pengen pindah hari itu juga anjir dari kosan. Udah tuh. Semenjak saat itu, teman gue yang sebelah ini suruh pulang akhirnya. Gue di kosan sendiri dong. Oh. Gue memutuskan untuk nginep. Nggak tidur di kosan lo itu. Enggak. Kalau dia nggak tidur situ, gue nggak akan tidur situ. Karena gue udah tahu. Jadi akhirnya tuh tempat jadi tempat main akhirnya. Begitu udah malam, teman-teman gue pada pulang, temen gue juga yang ngekos sama gue pulang, gue ikutan. Nginep lah ke rumah siapa gitu. Karena gue udah ngerasa hal yang beda, aneh lah di situ. Cuman karena kita udah terlanjur bayar sebulan pada saat itu. Jadi Habisin sekalian. Habisin. Akhirnya kita selesaikan sebulan, begitu sebulan langsung pindah. Nggak pakai Berdua lu ngomong, pindahnya? Pindah langsung. Dipindah tempat dia. Tapi lu cerita nggak sama temen lu ini? Yang mana? Sama temen? Dia juga tahu sebenarnya. Cuman dia, gue nggak tahu dia emang nggak takut kali ya, hebat juga sih. Sok cool aja kali. Nggak tahu. Kayaknya menurut gue emang nggak takut deh. Emang orangnya Berani ya? Iya. Kalau gue cul sih kalau kayak gitu-gitu. Culun gue takut banget gue. Ya udah akhirnya gue memutuskan setelah sebulan itu gue pindah. Tapi nonsens loh ketika ada, ya nggak usah deh kita taruh botol penuh deh di sini. Kalau Misalnya parfumnya Axe nih. Iya iya. Ya brand sorry. Iya. Kayak gitulah. Iya sa. Kosong-kosongnya juga nggak mungkin jatuh Zek. Iyalah. Karena ditaruh di tengah. Jatuh juga karena apa? Kecuali kena kipas. Itu pun sangat, ya agak Minim kan? impossible lah. Iya. Dia jatuh. Tak. Glinding itu. Set, jatuh. Udah. Gitu. Udah setelah itu gue memutuskan untuk cabut karena ini udah nggak beres. Akhirnya kita Pindah. Udah. Semenjak saat itu hidup gue damai udah. Udah. Damai. Sampai sekarang nggak ada ya? Nggak ada sekarang. Nggak pernah ya? Nggak pernah sih, nggak pernah sama sekali ngerasain hal-hal yang kayak gitu lagi. Nggak Semoga lah ya. Jangan ya, jangan. nggak enak banget kayak gitu sumpah. Cuman gue nggak tahu ya, mungkin gue punya apa yang suka ngerasain gitu sih kalau ada sesuatu yang aneh gitu loh. Ada sense lah gitu ya. Namanya manusia, kayak semua manusia gitu. Iya. Kalau ada hal energi buruk kali ya, ada hal negatif ngerasa pasti kan. Lagi depan rumah lu ya? Itu lumayan sih itu. Ya. Lumayan deh. Ya kurang lebih seperti itu loh cerita-cerita gue dari Iya. SMA sampai gue kuliah dan selesai sampai situ. Udah nggak pernah ada kejadian yang menurut gue bisa diceritakan kayak wah serem banget, enggak. Clear udah. Tapi lu pernah klarifikasi nggak terkait perempuan yang ada di toilet itu? Nggak. Ke temen lu pun yang Karena bisa gua itu? takut. Oke. Karena gue takut, gue nggak pernah mau nanya lebih, mau tanya lagi soal itu siapa dan sebagainya, backgroundnya apa enggak. Itu benar-benar udah Makanya yang harus dilupain lah gitu. Iya. Kayaknya nggak laku juga itu kamar itu karena Nah, oh iya gue lupa juga nih. Jadi gue nanya sama kakak senior di kampus gue lah, bang, kok itu nggak ada yang ngekos sih? Iya, tiap berapa bulan pindah orangnya pasti. Nggak ada yang betah di situ. Itu makin jelas tuh deh. Iya. Setelah gue keluar gue nanya, bang, kamar gue pindah ya? Oh iya bro, tadi gini. Bang, kok kamar atas bagus, jarang ada yang ngekos dah. Nggak tahu berapa bulan, sebulan udah orang udah pindah, 2 bulan pindah gitu, nggak ada yang lama di situ. Padahal tuh kamar enak banget dan murah loh. Kalau emang tuh kamar kayaknya nggak ada something, menurut gue bakal enak banget ya. Pasti orang gue udah lama di situ pasti. Wah enak banget, gede itu. Murah lagi. Murah banget, di bawah banget harganya. Kalau nggak salah pada saat itu untuk ukuran Jakarta Selatan harganya 1,2. Murah lah. Murah banget, udah Murah AC. lah, iya. AC, meja, Kamar mandi dalam. mandi. Lemari semua furniture udah ada. Full. Kasur udah ada, udah tinggal tidur. Itu kasur bisa 6 kali di situ. Buset. Gede banget cuy kamarnya. Lebih gede dari ini lah. Iya. Ini segini panjang dikit lah, lebih gede dari ruangan ini. Gede banget. Mungkin bisa ada something lah. Pasti. Yang menyebabkan ada something di situ. Pasti. Itu makanya mungkin orang ada yang betah. Termasuk gue sama teman gue ini. Iya. Akhirnya kita mutusin untuk hidup sendiri. Sebulan doang tok pindah langsung. Udah pindah lah, gila ngapain hidup uji nyali tiap malam. Ogah pindah gue. Udah semenjak saat itu ya ada lah beberapa kejadian, tapi menurut gue ya udah biasa aja. Nggak ini beberapa kejadian yang gue rasain sendiri dan menurut gue cukup epic lah buat membekas gue. lah buat lu ya. Udah saat itu aman, puji Tuhan aman.
Alhamdulillah ya. Oke, thank you banget Rak. Thank you banget, Rick. Thank you banget. Iya, Teman juga thank you banget. Mungkin beberapa banyak orang ngalamin ya ketemu dengan hal kayak gitu pertama kali di hidupnya. Gue pun ngerasain pertama kali juga nge-freeze gak sih? Bener. Nge-freeze lu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, takut lah. Dan sekali lu bisa cabut gitu. Kenceng hibrid banget gitu kan. Udah kayak gitulah pasti. Tapi gue puji Tuhan udah gak pernah sih. Tapi dari keseluruhan cerita lu nih, ada nggak pesan atau kesan yang bisa lu sampaikan ke teman-teman penonton nih dari malam? Kalau menurut gue sih, ya menurut gue memang di dalam dunia ini emang ada ya hal-hal seperti itu. Iya. Karena memang harus balance kan. Iya. Nah, dan menurut gue kita harus ngehargain juga sih. Iya. Bukan berarti kita takut ya. Kita punya Tuhan. Pasti kita percaya sama Tuhan kita dong. Iya. Hal kayak gitu sebenarnya ada, dan kita bukan berarti untuk takut, tapi kita ngehargain aja dan gak usah mancing-mancing. Misalnya kalau lo main-mainin atau apa bercandaan, karena itu gak lucu banget sebenarnya kalau impactnya buruk. Iya gitu. benar-benar. Jadi kalau menurut gue lo harus ngehargain juga, tapi bukan berarti lo takut. Iya. Kalau dia udah gangguin lo lawan. Iya. Pastilah lo punya Tuhan bro. Iya betul. Iya nggak sih, kalian punya Tuhan lah, ya harus berdoa lah dengan cara masing-masing gitu, dengan agama kalian masing-masing, karena mereka juga takut kok sebenarnya sama kita. Iya benar-benar. Tapi kalau kita bisa namanya kena dulu nih, takut dulu pasti. Iya takut dulu. Iya. Tapi kalau kita bisa ngadepinnya, pasti takut. Kalau lu merasa diri lu hebat, bukan karena lu ya, hebat karena lu punya Tuhan lah. Iya. Lu percaya sama Tuhan lu bener, lu agama lu bener, pasti lu berani ngadepin. Benar-benar. Tapi kalau lu nggak, gua rasa ya, nih gua nggak tahu nih. Kalau lu agamanya ngawur, benar-benar. pasti lu takut banget sama kayak gitu-gitu. Kalau menurut gua kayak gitu. Setuju. Karena lu belajar agama, lu tahu lah lu seberapa kuat Tuhan lu. Betul. Iya nggak sih? Yang nyiptain dia aja Tuhan kan? Iya betul. Iya nggak? Dia aja ketemu Tuhan takut banget. Iya apalagi. Iya sebenarnya kita diciptakan untuk lebih dari mereka lah. Iya betul. Jauh lah. Jauh. Makanya kalau buat orang-orang yang agamanya cukup baik, pasti berani. Berani ya. Seserem-seremnya apapun, mungkin takut awal doang. Iya. Pasti akan dihadapi. Iya benar-benar. Karena waktu itu agama gue bagus. alias menjalani, jadi ya udahlah. Sekarang gitu. masih bagus kan? Masih menjalani. Puji Tuhan lah, balance. Balance ya. Gitu. Kadang-kadang ya. Kurang lebih seperti itu. Kayak gitu lah kurang lebih. Thank you Zek ya. Gue thank you banget Rak. Thank you brother. Thank you udah mampir kemarin. Yoi, mudah-mudahan ceritanya bisa menjadi cerita yang baik lah buat teman-teman. Gitu. Amin insyaallah. Terhibur juga. Terhibur gak sih? Terhibur lah. Terhibur. Ya kayak gitu lah. Sekali lagi gue ingetin buat teman-teman yang pengen cerita kayak Raka di sini, bisa langsung aja hubungi kita di Instagram kita @drinkmalam_ atau bisa email ke email kita di, nanti linknya gue bisa taruh di kolom deskripsi. Okay. Ini gue Raffi dari Dering Malam dan juga Raka pamit undur diri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.